Hai Sobat Angel Novi, selamat datang kembali. Amarah dan kebencian yang begitu besar terkadang bisa menimbulkan malapetaka. Seperti kisah yang akan kita bahas kali ini, di mana seorang istri yang terlihat normal sekalipun bisa menjadi monster mengerikan saat hatinya terluka karena pengkhianatan. Film ini berjudul Home Sweet Hell, rilis pada tahun 2015. Buat yang penasaran dengan alur ceritanya, mari kita lanjut. Di film ini, kita akan diperkenalkan dengan 4 tokoh utama. Mona si istri, Don suami Mona, dan Dusty selingkuhan Don. Diawali dengan Dusty si eneng pelakor yang melamar pekerjaan di toko Don. Eneng yang terlihat cantik, seksi dan menggoda, menarik perhatian Don yang membuatnya diterima bekerja. Di rumah, Mona sangat disegani. Mona seorang perfeksionis. Semua hal harus sesuai dengan jadwal yang dibuatnya. Mona mengunjungi Don di toko untuk melihat Dusty secara langsung. Ketika di ruangan Don, Mona menawarkan untuk membajak sawah dengan alat tradisional, menggunakan tangannya. Don sangat bersemangat, tetapi si Mona pengennya di rumah, mengikuti jadwal yang dibuatnya. Akhirnya, perkelahian pun tidak terelakkan. Don terpaksa solo. Pagi-pagi sekali, Neng pelakor sengaja datang ke kantor merayu Don untuk membajak sawahnya. Awalnya Don sempat menolak, namun godaan yang begitu besar membuat Don akhirnya bersedia membajak sawah si Eneng. Dan terjadilah awal perselingkuhan Don. Sejak saat itu, di kantor, Don semakin gencar membajak sawah si Eneng. Bersama Eneng, membuat hidupnya semakin bergairah. Don mengadakan pesta di rumah. Si Neng pelakor datang tanpa diundang. I'm pregnant. Oh my god, I think I'm gonna be sick. Les menyarankan Don untuk membayar si Eneng agar mau pergi dari hidupnya. Di kantor, Don menawarkan si Eneng uang $13.000, tapi si Eneng menolaknya. Di malam hari, Don memutuskan untuk memberitahu Mona. Spit it out, I've been Don. having an affair at the store with Dusty, the sales girl. And she's pregnant. Don berulang kali meminta maaf karena sudah menyakiti dan mengecewakan Mona. She aborted it. Karena Don tidak ingin bercerai, akhirnya Mona memberi solusi jitu. You have to kill her. Tak lama kemudian, si Eneng menelpon. Dan mereka pun janji bertemu esok malam. Ternyata, selama ini Don memang sudah ditarget sejak awal sebagai korban pemerasan si Eneng dan pacarnya. Kita sebut saja Kang Kampret. Tapi tidak diam saja, Mona dan Don juga sudah membuat rencana untuk membunuh si Eneng. Malam pun tiba. Eneng datang meminta uangnya. Don pun sudah siap dengan minuman mautnya. Don terlihat menyesal, tapi tidak dengan Mona. Ternyata si Eneng masih hidup, dan dengan mudahnya Mona memukul kepala si Eneng dengan palu. Terlihatlah Mona yang sikapnya sudah berubah menjadi psikopat.
Setelah selesai dengan tubuh si Eneng, Mona mengatakan pada Don bahwa sebenarnya Dusty tidak hamil. Karena si Eneng tidak kunjung pulang, akhirnya Kang Kampret memutuskan untuk mencarinya. Keesokan harinya, di kantor ternyata sudah ada beberapa polisi. Don terlihat sedikit panik, tapi tujuan polisi bukanlah Don, melainkan untuk Les, yang ternyata dihajar oleh Kang Kampret. Di rumah, Don melihat Kang Kampret mulai meneror keluarganya. Akhirnya Don memberanikan diri untuk datang menemuinya di klub. Kang Kampret memaksa Don untuk mengganti uang yang seharusnya diberikan si Eneng kepadanya, sebesar $20.000, atau istri dan anaknya akan ikut menanggung akibatnya. Mona yang memang memiliki jiwa psikopat akhirnya punya solusi lainnya untuk mengatasi anggota kampret. Malam harinya, setelah memastikan semua anggota kampret tidak berada di rumah, Mona menyusup ke dalam rumah dengan membawa kepala si Eneng, lalu meletakkannya ke dalam kulkas. Tidak beberapa lama kemudian, salah satu anggota kampret pulang lebih awal sambil membawa seorang gadis. Mona bersembunyi dan saat ingin keluar, Mona malah terciduk. Akhirnya, dengan keadaan terdesak, Mona menusuk perut lelaki itu berkali-kali, dan si gadis juga tak luput dari tusukan maut Mona. Di mobil, Mona menghubungi polisi dengan ponsel yang sudah disiapkannya. Sedari awal, Mona memang sudah menyiapkan semuanya untuk menyebak semua anggota kampret. Ketika Kang Kampret pulang, ia menemukan temannya sudah tewas bersama gadis. Dan ketika ia membuka kulkas, dia melihat kepala si Eneng sudah berada di sana, dan ia sadar bahwa dia dijebak. Tak lama kemudian, polisi pun tiba. Namun, Kang Kampret sempat melarikan diri melalui kolong rumah. Di rumah, Don membakar semua barang bukti yang ada. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Don dan mengatakan bahwa si Eneng sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Dan polisi juga mengatakan bahwa pembunuhnya adalah anggota kampret. Artinya, Mona dan Don berhasil menjebak mereka dan terbebas dari segala masalah. Merasa lega, malam harinya Don menanyakan alasan kenapa Mona bisa bertindak sangat gila. Ya, intinya karena mendapat kekerasan dari orang tuanya. Mona marah, masa lalunya diungkit. Setelah itu, Mona mengancam Don. Jika menanyakan hal yang sama lagi, Mona tidak segan untuk membunuh Don. Don mulai parno dan takut apabila Mona akan semakin menjadi-jadi. Bahkan Mona akan berencana untuk membunuh anak Les hanya karena masalah sepele. Hari ini di rumah, Don merayakan pesta ulang tahun anaknya. Ketika Don ke dapur dan membuka kulkas, ia melihat ada anak anjing yang mati membeku di sana. Sudah pasti itulah Mona. Ketika keluar, Don melihat Mona yang mengintimidasi semua orang dan memberi pengaruh buruk pada anak-anaknya. Karena tak ingin lebih banyak korban terbunuh, dengan berat hati, akhirnya Don memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan membunuh Mona di dapur, menjebaknya seolah-olah itu suatu kecelakaan. Beberapa bulan kemudian, Don terlihat bahagia dengan anak-anaknya. Namun tak berselang lama, Kang Kampret terlihat mengawasi Don dan akhirnya menembak Don.
dan cerita pun selesai. Alur ceritanya lumayan lah bikin greget sama sikap dan kelakuan si Don. Buat pelajaran kalian di rumah, jangan sekali-kali mencoba selingkuh, karena hal itu hanya akan membawa petaka. Jadi pelakor itu berat, dosanya besar, taruhannya nyawa. Kalau ketahuan istrinya. Tragis memang nasib psikopat Mona. Dia berbuat sejauh itu karena Don yang memulai menyakitinya dengan berselingkuh. Mona yang menyimpan sisi gelap itu sejak lama, akhirnya bangkit, di mana sedari kecil Mona mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Mona yang memiliki banyak impian harus berakhir di tangan suaminya sendiri. Cukup sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.